3. Oh, kami naikkan syukur kami, Kau baik. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh,
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bawa penyembahan, bawa penyembahan terus. Ya. Katakan tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku ya Tuhan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia, oh, sampai akhir aku. Kini aku percaya, katakan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, oh, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai
akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Angkat tanganmu bersama-sama. Angkat tanganmu bersama-sama. Yes, Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat suaramu, katakan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes. Ya Tuhan, terus alami aja kemurahan Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada, kemurahannya juga ada. Di rumahmu, di setiap langkahmu, kemurahannya ada. Tuhan, aku berdoa biar kemurahan-Mu tercurah dengan tanpa batas. Setiap pribadi yang melihat, yang mendengar saat ini, mereka bisa merasakan ada kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau kami bisa mengingat kemurahan Tuhan di waktu yang lalu, kami percaya kami bisa mengalami kemurahan Tuhan di waktu-waktu ini dan waktu yang akan datang. Terus kami mau bawa hati kami menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan terus. Yes. Oh, oh, oh. Terus sembah Tuhan aja. Yeah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, sembahlah Tuhan,
pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang layak menerima penyembahan kami, yang menebus, yang menyelamatkan, yang mati dan bangkit di hari ketiga bagi kami. Oh, namanya Yesus. Yes, namanya Yesus, 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 namanya Yesus, nama yang indah. Oh, katakan ya Allah baik, come on. Ya Allah baik, amin, yes. Ya Allah baik. Mari nyanyikan suaramu, katakan ya Allah baik. Katakan Dia baik bagiku. Sekali lagi, yes. Allah baik. Oh, ya Allah baik. Kami katakan ya Allah baik. Dia baik. Oh, Dia baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi. Oh, ya Allah baik. Percaya, yes. Ya Allah baik. Katakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Oh, ya Allah baik. Dia baik bagiku. Oh, amin. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Oh, Dia baik, sangat baik, teramat baik. Oh, terima kasih Tuhan, Kau baik, sangat baik. Saudara-saudara sekalian semuanya, Shalom, Tuhan berkati kita sekalian. Kita pagi ini masuk dalam ibadah online kita yang ke-9 semenjak ada yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Kita ingat apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat di ayat 21 sampai 24. Tuhan kita berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan atau ibadah bukanlah masalah lokasi atau tempat, tapi masalah sikap dan hati kita. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya ibadah kita tidak terkendala sedikit pun, sekalipun kita ada sedikit pembatasan, sehingga kita nggak bisa berkumpul bersama-sama, tapi beribadah dari rumah masing-masing. Saya ajak kita semua sama-sama naikkan doa kita di hadapan Tuhan ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami menaikkan syukur kami, terima kasih kami untuk pagi ini, untuk ibadah ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sebentar ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, dan Tuhan pakai hamba-Mu pada pagi ini, sehingga pada hari ini kami semua boleh sungguh-sungguh terima kekuatan dari firman Tuhan. Berikan kepada kami semua tanah hati yang subur ya Tuhan, sehingga firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia,
melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Mari Roh Kudus kami undang untuk bekerja di masing-masing kami, di setiap rumah, dan kiranya kami diberikan kemampuan untuk konsentrasi, memahami firman, dan melakukan firman. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Baik, saudara sekalian, mari kita mulai dengan menonton satu video yang lucu banget ini, yang saya tahu saudara akan suka sekali melihatnya ya. Mari kita nonton ini. Ribuan komentar masuk untuk video ini, ya. Dan rata-rata yang komentar itu menyatakan pengen sekali menjadi neninya panda, pengen jadi orang yang kerjanya cuma ngurusin panda. Saya nggak tahu berapa dari kita yang ketika nonton tuh bilang gini, aduh lucu banget, aku pengen gendong baby pandanya tuh. Sebagian mungkin bisa berkata demikian, aduh lucu banget, gemes banget, lucu banget kalau bisa gendong-gendong itu baby panda itu. Nah, saudara-saudara sekalian, memang lucu sekali ya. Tapi gimana kalau yang Anda gendong itu bukannya panda tapi landak? Anda masih pengen nggak gendong yang namanya landak bandingkan dengan panda? Saudara terkasih, saya kasih tahu ya, manusia di dunia itu ada dua macam, manusia panda dan manusia landak. Panda adalah gambaran dari seseorang yang enak diajak berteman, enak diajak ngobrol, enak habiskan waktu bersama dengan dia. Ya. Panda adalah seorang yang semua orang senang loh kalau dekat dengan orang tersebut. Nah, landak itu kebalikannya. Yang namanya manusia landak adalah orang yang banyak sisi tajamnya. Yang kalau orang dekat-dekat sama dia tuh bisa jadi kesakitan atau bisa jadi terluka karenanya. Nah, sekarang saudara bayangkan dalam masa lockdown begini, PSBB ini, saudara tinggal serumah dengan yang namanya landak. Ya, kira-kira seperti apa itu rasanya itu? Ya, nah tolong jangan lirik ke sebelah dan bilang ini, lo tuh lagi disindir tuh sama Pak Gem tuh, nggak usah gitu ya saudara-saudara sekalian, oke? Ya. Nah, saudara sekarang jelas begini, bahwa ketika kita bicara soal panda dan landak, panda itu adalah binatang yang susah ditemui. Cuma ada di satu negara saja itu. Tapi yang namanya landak di mana-mana juga ada, di berbagai benua ya ketemu terus. Landak itu lebih banyak daripada panda, lebih gampang ditemui di mana-mana, ya. Nah, kalau landak merasa diserang, dia akan lakukan bukan satu hal, tapi dia akan lakukan 4 hal. Apa yang dia akan lakukan? Yang pertama, ketika merasa terancam, landak itu yang terjadi pada dirinya adalah nomor 1, duri di badannya itu langsung yang semula lemas gitu langsung jadi tegak berdiri. Oke? Dan kemudian giginya itu mulai gemertak. Dia mulai keluarin bunyi dari giginya untuk kasih tahu sama musuhnya ini bahwa dia akan mulai gigit. Kemudian badannya akan mengeluarkan bau. Ya, bau yang khas, bau yang nggak enak. Lalu kemudian terakhir sekali dia itu akhirnya akan menyerang. Jadi itu yang namanya landak.
Nah, begitu juga saudara perhatikan yang namanya manusia landak. Kata-katanya itu tajam atau mungkin kelakuannya kasar atau sikapnya itu menyakiti, ya. Tubuh landak penuh dengan duri. Duri itu kalau nancap di badan kita itu susah dicabut karena ditemukan bahwa ternyata durinya itu mengandung seperti semacam kaitan yang halus banget, sehingga kalau sudah masuk ke daging itu ketika ditarik duri-duri kecil itu menghalangi itu dicabut. Sakitnya itu bukan main. Nah, orang tipe landak itu siapapun yang dekat dengan dia itu kalau nggak hati-hati itu akan terluka, ya. Seberapapun orang ingin sayang sama manusia landak ini, orang itu bisa-bisa kebentur, ya. Ada orang gampang disayang, ada orang susah sekali untuk disayang. Kalau kita ingin menolong manusia landak ini, kita ini mesti hati-hati loh, ya. Karena lama-lama kita sendiri yang butuh pertolongan tuh, ya. Gara-gara kena duri landak. Terkadang landak itu sengaja melukai orang untuk ngetes. Ini orang saya sakiti, ini orang saya marahi, ini orang saya maki, saya pengen tahu dia tetap nggak akan dekat-dekat sama saya. Buat mereka itu adalah ujian, ya. Nah, barangkali juga kadang-kadang landak itu melukai juga tanpa sengaja, ya. Karena itu sudah menjadi bagian dirinya, dia tidak bermaksud tapi akhirnya jadilah itu menjadi sesuatu luka. Nah, landak itu cenderung tidak melihat bahwa dia melukai. Kalaupun dia merasa dia melukai seseorang, dia selalu punya alasan kenapa dia melukai. Nah, panda bukan nggak bisa melukai. Kalau saudara perhatikan, panda itu punya gigi tajam, punya juga cakar yang lumayan tajam. Tapi semua itu dipakai bukan untuk menyerang atau melukai. Dia pakai itu untuk mencari makan buat makan. Selebihnya dia tidak pakai untuk menyerang orang. Itu bedanya. Nah, pertanyaan kita tentu pada hari ini adalah kenapa bisa muncul landak? Saudara-saudara sekalian, landak itu bisa saja semula panda. Dari panda dia berubah jadi landak. Kalau Bapak Ibu itu suka nonton film, tahu tentang film yang namanya Star Wars, itu laku banget, itu dibikin serinya lah Star Wars itu. Nah, di dalam film Star Wars itu ada tokoh jahat bernama Darth Vader. Darth Vader ini itu semula itu orang baik, yang karena sesuatu hal itu berubah jadi orang jahat. Nah, saudara terkasih, bisa jadi begini, landak itu dulunya adalah panda, kemudian berubah, ya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, itu ada satu cerita, kisah satu keluarga, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya, dicatat di dalam kitab Kejadian. Saya ajak saudara-saudara untuk mencoba melihat apa yang terjadi di sana, bagaimana keluarga ini berinteraksi, dan akhirnya saling menyakiti, dan bagaimana bisa terjadi pemulihan. Mari kita baca Kejadian 37, ayat 1 sampai 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kabar kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi terjadi breakdown, kerusakan komunikasi, sehingga kalau ngomong sudah nggak bisa lagi akrab seperti selayaknya yang namanya saudara. Ya, ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Tambah jadi. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya,
Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi suasana makin lama makin tambah panas. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayahnya dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Perhatikan keluarga ini. Banyak landaknya. Yusuf adalah satu landak kecil dengan duri tajam. Begitu juga saudara-saudaranya, landak juga. Nah, landak muncul dari cerita ini karena dua hal. Nomor satu, karena salah asuh. Jadi orang tua memanjakan satu anak, namanya Yusuf. Yusuf ini diistimewakan di atas yang lain. Jadi ini di nomor satu kan. Kalau ada apa-apa, dia dikasih duluan. Kalau punya apa-apa, dia pilih duluan. Kalau dia bikin salah, nggak diapa-apain. Kalau yang lain salah, kena hukuman. Nah ini yang terjadi. Sehingga karena salah didik ini, maka Yusuf itu menjadi satu orang yang tidak peduli apa perasaan orang. Dia nggak mau tahu. Ya, dia mau ngomong apa, dia main ngomong saja tuh. Nggak memikirkan mungkin orang tersinggung, mungkin orang bisa terluka, enggak. Jadi Yusuf ini melukai saudara-saudaranya dengan jalan jadi mata-mata, tukang lapor. Yang dilaporin selalu yang jahatnya saudaranya, baiknya nggak pernah dilaporin. Nah, sudah gitu, saudara perhatikan sembarang ngomong, membicarakan apa yang seharusnya disimpan di dalam hati. Nah, mungkin saudara bisa bilang begini, tapi Pak, begini loh Pak, ini kan begini ceritanya, dia memang mesti dikerjain sama saudara-saudaranya, supaya dia itu kemudian dibuang jadi budak ke Mesir gitu loh Pak, terus jadi Perdana Menteri, begitu Pak. Saya tidak lihat demikian. Saya percaya bahwa rencana Tuhan bagi Yusuf itu tetap akan terlaksana. Sekalipun saudara-saudaranya itu tidak ngerjain dia, tidak kemudian buang dia ke sumur, tidak jual dia ke para pedagang Midian. Saya percaya Tuhan bisa lakukan hal yang berbeda. Bisa saja ada orang asing datang kemudian melihat Yusuf, lihat jubah maha indahnya, kemudian mereka berkata gini, yuk mari kita rampas jubahnya, kita jual orangnya. Kan bisa terjadi demikian, ya. Nah, jadi yang pertama, landak itu muncul karena salah asuh. Yang kedua, landak muncul karena orang mengalami luka. Luka yang saya maksud adalah luka dalam batin. Nah, ini adalah saudara-saudara Yusuf. Saudara perhatikan ya. Mereka itu melihat si papi lebih sayang sama Yusuf. Apa-apa Yusuf diistimewakan, apa-apa Yusuf itu didahulukan. Mereka melihat jubah maha indah itu dikasih buat Yusuf, yang lain nggak dapat. Mereka tambah jengkel karena Yusufnya udah gitu main lapor saja. Dan mereka iri hati ketika si papi itu mendengar mimpinya Yusuf itu kok cuma diomelin demikian. Coba kalau kita yang ngomong mimpi kayak gitu tuh, kita udah strap, suruh tidur sama onta selama 3 bulan. Nah itu jadi mereka merasa bahwa ini papi ini nggak benar. Jadi ini adalah orang-orang yang tertolak. Mereka adalah orang-orang yang merasa tidak dicintai oleh satu pribadi yang buat mereka paling penting dalam hidup mereka, yaitu papa mereka sendiri. Nah, barangkali kita ini tertolak selain bisa karena papa atau karena orang tua. Bisa juga pada momen demikian orang kita cintai, kita kasihi, mungkin pasangan kita, mungkin pacar kita, mungkin bisa yang lain, ya. Nah, coba sudah perhatikan Kejadian 37 ayat 32. Kejadian 37 ayat 32. Kejadian 37 ayat 32. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Jadi mereka tangkap si Yusuf. Jubahnya itu dicelupkan ke dalam darah kambing, kasih ke papanya. Perhatikan kata-kata mereka ya. Dan mereka punya pesan begini sama papanya nih. Perhatikan ya, mereka nggak berani datang langsung. Mereka suruh orang lain yang antar jubah penuh darah itu. Kemudian ini kata-katanya. Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Perhatikan bahasanya ya.
silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Mereka nggak bilang gini, Pak, ini tolong dicek, ini jubahnya adik kita bukan? Adik kita, bukan? Mereka bilang, ini anak Bapak. Jadi kesannya adalah, ini anakmu. Buat kita nggak ada hubungannya sama sekali. Itu khas orang terluka. Tapi saudara mesti perhatikan juga, bahwa Yusuf akhirnya juga jadi orang terluka. Karena saudara-saudaranya. Saudara menemukan begini, ya, bahwa dia dipukuli oleh saudara-saudaranya, kemudian dirampas jubahnya, kemudian dilempar ke sumur kering di situ, dan di situ menanti penantian demikian, dia mungkin katanya memohon-mohon jangan diapa-apakan, tapi saudaranya nggak mau tahu, dan mereka kemudian jual dia sebagai budak ke Mesir. Nah, kita perlu tahu seperti apa budak pada zaman dulu. Budak pada zaman dulu ada orang kehilangan segala-galanya, dia bahkan kehilangan namanya, kehilangan kebebasannya, sepanjang hidupnya dia hanya punya kewajiban dan nggak punya namanya hak dalam hidup ini. Dia nggak punya hak bahkan atas nyawanya sendiri. Setiap saat dia bisa dibunuh dan itu nggak apa-apa, itu sah bagi seorang pemilik budak. Dia memiliki segala-galanya. Nah, Yusuf tidak hanya hadapi kesusahan itu. Belakangan dia kerja baik-baik dan kemudian masuk penjara gara-gara tuduhan palsu. Saudara perhatikan, bayangkanlah betapa terlukanya anak muda ini. Nah, ada orang tertentu alami seperti demikian dan kemudian menjadi pahit. Nah, kalau orang sudah pahit begini, kalau saudara mau tahu, itu istilah saya, dikasih minum susu kental manis, dicampurin sama gula aren, gula Jawa, ditambahin madu impor, dikasih lagi gula selundupan. Saudara-saudara sekalian, yang demikian tetap aja pahit. Nah, maka ketika ketemu saudaranya, ketika dia sudah enak kedudukannya di atas mereka, saudara perhatikan tidak? Bagaimana dia di awal tetap berusaha mengerjain saudara-saudaranya. Nah, lalu terjadi sesuatu. Kejadian 42, ayat yang ke-23, 24. Kejadian 42, ayat yang ke-23 dan 24. Kejadian 42, ayat 23. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kenapa Yusuf menangis? Karena kalau kita baca sebelumnya, ternyata saudaranya itu antara mereka itu saling ngomong dan tidak sadar bahwa yang mereka bicarakan itu orangnya lagi duduk di situ dan mengerti, memahami semua perkataan mereka. Mereka cerita, dulu kita ngerjain adik kita itu kebangetan juga lah, kata Ruben. Kan saya udah bilang tuh jangan. Lu juga lu yang mulai duluan. Demikian mereka saling cerita, saling tuding. Dan Yusuf itu mendengar itu semua, dia alami kembali luka tersebut. Maka kata Alkitab, dia mengundurkan diri dari mereka, dia masuk ke dalam kamar dan di situ dia nangis. Ini adalah contoh orang sukses. Tapi luka batin dalam jiwanya membuat dia itu tetap susah menikmati keberhasilannya. Dia dapat berkat besar berupa anak dua. Nah, saudara perhatikan sekarang bagaimana caranya dia menamai anak-anaknya. Kejadian 41 ayat yang ke-50 sampai 52. Kejadian 41 ayat 50. Kejadian 41 ayat 50. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, perhatikan ya, Manasye, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dalam terjemahan lain, dikatakan begini, umpama, di dalam versi BIMK. Kata Yusuf, Allah telah membuat saya lupa kepada segala penderitaan saya dan kepada kaum keluarga ayah saya. Kaum, artinya orang-orang di situ. Jadi orangnya, manusianya di situ. Lalu kemudian ayat 52. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara perhatikan, 3 kata di situ. 1, kesukaranku. 2, rumah Bapakku. 3, negeri kesengsaraanku. 3 hal yang diceritakan. Oke, kesukaranku, rumah Bapakku, negeri kesengsaraanku. Apakah ini adalah kata-kata orang yang senang atau susah? Ya, jelas ada senangnya lah.
Tapi saudara mendeteksi di situ dalam perkataan Yusuf tersebut ada di situ suatu tanda bahwa luka itu masih terus terjadi, ya. Sekalipun sekali lagi tetap ada senangnya ya. Dan saudara tolong, menurut saya dia masih lumayan positif. Kalau saudara perhatikan dua kalimat. Saya berhasil sekalipun saya susah. Masih positif. Bandingkan dengan saya susah sekalipun saya berhasil. Ini masih lumayan nih. Saya berhasil sekalipun saya susah. Ya. Nah, saudara coba pikirkan baik-baik. Kenapa dia setelah sukses besar sedemikian rupa sampai naik menjadi Perdana Menteri di Mesir, tetap saja tidak kembali ke rumah bapaknya? Saudara coba pikir baik-baik. Ada penyebabnya itu. Biasanya orang sukses selalu kembali ke rumah bapak, kasih tahu sama papa, supaya papa bangga. Yusuf itu tidak kembali kepada papanya. Kenapa? Karena ketika dia mesti kembali ke rumah papanya, itu berarti dia mesti mengorek luka lama. Dia mesti ketemu lagi dengan saudara-saudaranya, dia mesti cerita kepada papa apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, orang ini sekalipun sudah sukses, itu belum siap menghadapi hal tersebut. Dia tidak siap mengulang traumanya itu, ya. Nah, jadi saudara perhatikan, dia bilang, saya lupa. Allah telah membuat saya lupa kepada penderitaan saya dan kepada kaum keluarga ayah saya. Dia bilang lupa, tapi dia sebut-sebut juga tuh. Saudara coba bayangkan beginilah, ada orang bilang gini, itu tuh soal utang kamu yang dulu tuh, yang 1 juta tuh, tahun 98 tuh. Itu udahlah, saya udah lupa, nggak ingat-ingat lagi tuh. Udah itu ingat kok aku waktu itu lagi ngopi di Taki tuh, di Glodok tuh. Lu telepon nangis-nangis, terus gua kirim tuh. Udah gua udah nggak ingat. Dia bilang nggak ingat, tapi dia bicarain terus, ya. Jadi saudara perhatikan begini, bahwa semakin saya mempelajari kisah Yusuf, semakin saya menaruh empati kepada tokoh yang satu ini, yang dalam hidupnya itu alami banyak sekali luka. Saya tahu pandangan saya ini bukanlah pandangan populer ketika saya berkata orang ini banyak luka. Tapi kalau orang mengatakan, tapi Pak, Yusuf itu nggak apa-apa loh Pak. Kalau saudara bilang Yusuf itu nggak apa-apa, saya bilang karena saudara belum pernah dikerjain sama saudara sendiri. Belum pernah masuk penjara gara-gara tuduhan palsu. Belum pernah hidup mau jadi hancur gara-gara orang lain. Kalau saudara alami seperti Yusuf, saudara akan tahu, orang ini alami trauma banyak dalam hidupnya, ya. Nah, luka batin terkadang itu bukan disengaja. Orang tidak bermaksud melukai, tapi jadinya bikin orang terluka. Ya. Mungkin orang maksudnya pengen kasih semangat. Ayo semangat dong, jangan cengeng. Jangan jadi banci. Kira-kira kayak gitulah. Kata-kata yang buat si A bisa membuat bangkit semangatnya, tapi bagi si B, kata-kata yang sama bikin dia menjadi hancur. Jadi kita perlu memperhitungkan apakah orang siap dengan kata-kata tertentu. Nah, luka batin punya satu hal yang perlu kita waspadai. Luka yang namanya luka badan tidak bisa disembunyikan, dia terlihat. Tetapi yang namanya luka batin itu bisa tersembunyi bertahun-tahun. Dan karena dia nggak kelihatan, terkadang kita biarkan dia terus-menerus dan kemudian lukanya itu tambah lama tambah parah dan jadi infeksi dan kemudian meracuni jiwa kita. Kalau sudah begitu, landak itu menjadi orang sakit, ya. Dan dia kemudian akan menyakiti orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengan dia. Bahasa Inggrisnya hurt people, hurt people. Orang terluka melukai orang. Karena di dalamnya itu isinya kan luka. Jadi ketika dia ngomong pun bahasanya bahasa orang luka. Dia melihat semuanya dengan kacamata orang terluka. Nah, jadi orang akan menjauhi dia. Karena dia tajam kan? Nah, semakin orang menjauhi dia, bagi dia itu semakin tanda. Makin dia yakin bahwa orang-orang bermaksud melukai dia. Itu sebabnya dalam pandangan landak, semua orang lain adalah landak yang bermaksud untuk melukai dia. Ya, saudara terkasih. Tapi kabar bagusnya, landak bisa berubah menjadi panda. Ada harapan bagi orang-orang yang terluka dan kemudian jadi melukai orang lain. Kisah Yusuf ini adalah satu kisah yang luar biasa, beritahu kepada kita
perubahan bisa terjadi pada waktu kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya, Yusuf itu bisa balas dendam ketika kesempatan muncul, tapi dia nggak lakukan hal tersebut. Coba kita baca ya, Kejadian 45 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Kejadian 45 ayat 1 sampai 2. Kejadian 45 ayat 1 sampai 2. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Caranya gimana dia perkenalkan dirinya? Ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada isi istana Fir'aun. Dia belum juga ngomong, tapi luapan emosi nggak bisa dia tahan dan dia menangis, saking kerasnya menangisnya. Katanya orang Mesir dengar, katanya seisi istana Firaun mendengar ini orang menangis, meraung. Kenapa dia sampai sedemikian rupa? Saya percaya pada momen itu terjadi kesembuhan. Terjadi suatu operasi dalam jiwanya dan Tuhan itu sekarang mencabut semua akar-akar kepahitan di dalam jiwanya. Maka ketika itu terjadi orang keluar air mata. Air mata itu adalah satu, air mata tentu kesakitan karena dioperasi, tapi juga adalah air mata kesembuhan. Saudara terkasih, dia mengampuni mereka dan memberkati mereka. Orang-orang yang mengerjain dia bikin hidup susah. Kenapa? Saya kasih tahu satu rahasianya. Yang kalau saudara bisa pegang, ini akan mengubahkan hidup kita. Yusuf itu bisa mengampuni saudara-saudaranya dan justru baik dengan mereka karena satu saja. Karena Yusuf akhirnya sadar ternyata saudara-saudaranya itu dipakai oleh Tuhan. Tanpa sadar, mereka dipakai Tuhan untuk membuat dia sampai di Mesir. Saudara-saudaranya adalah alat Tuhan. Nah, ini adalah suatu insight, sesuatu pemahaman yang hebat sekali. Ternyata orang-orang ini yang menjahati saya ternyata dipakai oleh Tuhan. Orang yang melukai saya ternyata adalah alat Tuhan. Nah, maka dia bisa baik dengan mereka. Kalau saudara dan saya bisa melihat demikian, maka apapun yang orang perbuat, sejahat-jahatnya atas kita, kita semua akan bisa mengampuni mereka. Di Kejadian 45, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-11. Coba kita lihat ya. Kejadian 45, ayat 3, lanjutan tadi. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Setelah nangis heboh-heboh, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekat mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Sekarang dia bisa melihat, ternyata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Di situ dia lihat insight ini, ya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk melihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Ayat 8, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ayat 9, "Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Ayat 10, "Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan lebih dekat kepadaku engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama sisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau." Sifat dasar manusia adalah membalas. Tetapi membalas dendam tidak menyembuhkan luka, justru memperparah dan memperpanjang luka dan mempersulit kesembuhan. Apa yang Yusuf lakukan mengingatkan kita kepada satu pribadi
yang lakukan jauh lebih dahsyat lagi di kayu salib. Tuhan kita Yesus Kristus tersalib, tapi masih menerima satu maling di Firdaus, dan masih mengampuni orang-orang yang menangkap dia, memfitnah dia, memukuli dia, menghina dia, mengolok-olok dia, memaku dia, dan akhirnya membunuh dia. Bukankah kita punya inspirasi demikian hebat ketika kita melihat kepada Tuhan kita Yesus? Saudara-saudara terkasih, saatnya kita berubah. Saatnya kita berubah karena seringkali masalah hidup itu adalah pengingat kita, alarm dari Tuhan untuk ingatkan kita bahwa kita ini seringkali landak. Dan bahwa sekarang waktunya kita berubah untuk kita bisa menjadi panda. Ya. Saudara-saudara Yusuf diingatkan itu ketika mereka tiba di sana Mesir. Dan ini kata Alkitab, Kejadian 42 ayat 21 sampai 22. Kejadian 42 ayat 21 sampai 22. Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Enggak sebut namanya, tapi mereka semua tahu. Selama puluhan tahun mereka tahu benar adik kita yang satu itu, Yusuf itu, masih hidup atau sudah mati dia. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ini yang kita dulu tabur, sekarang kita tuai. Dua-dua. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu katakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku, sekarang darahnya dituntut daripada kita. Sudah 17 tahun lebih. Semua itu ternyata tidak beres. Jadi sekarang mereka mesti bereskan kesalahan mereka. Mereka sadar akan kekejaman mereka. Mereka mengira sudah terlambat, padahal tidak terlambat sama sekali. Selama kita masih bernafas, saudara sekalian, pengampunan dan pemulihan itu tersedia buat kita sekalian. Nah, kita mulai dengan dua hal yang diperlukan untuk seseorang alami perubahan. Nomor satu adalah kesadaran, nomor dua adalah kemauan. Adanya kesadaran, adanya kemauan. Nah, jadi kita baru sadar bahwa kita perlu berubah. Setelah itu kita mesti punya kemampuan untuk berubah. Sadar dan mau. Kalau kita sadar dan kita mau, maka kita ambil dua langkah. Langkah apa? Yang pertama, kita harus lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai kita. Saya bolak-balik bicara soal pengampunan karena saya tahu inilah obat dari Tuhan untuk kita untuk menghadapi berbagai luka dalam jiwa kita. Ampuni orang yang bersalah, sekalipun terasa tidak adil. Ampuni orang yang bersalah, sekalipun terasa berat dan susah. Ampuni orang yang bersalah bukan demi dianya, tapi justru demi diri kita sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan itu mengalami gangguan ketika kita masih ada rasa dendam dan amarah dan sakit hati dengan orang-orang lain. Ampuni orang-orang, saudara-saudara sekalian, sekalipun mereka tidak sadar, sekalipun mereka tidak mengakui, sekalipun mungkin mereka masih akan berulah lagi. Jadi yang pertama, ampuni. Yang kedua adalah izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita, bekerja dalam diri kita, dan menunjukkan buah-buahnya. Ya, perubahan paling besar terjadi ketika Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan diri kita. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Galatia 22 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bayangkanlah satu sosok pribadi yang punya yang tadi disebutkan. Orangnya itu penuh dengan kasih, damai sejahtera, penuh sukacita, orangnya itu sabar, orangnya baik, orangnya murah hati, orangnya setia, punya penguasaan diri. Tidakkah orang demikian? Itu akan kita cari untuk kita jadikan teman kita, atau barangkali jadikan pasangan hidup kita, jadikan orang-orang yang dekat-dekat dengan kita, saudara sekalian. Saudara-saudara terkasih, saya akan tutup ini dengan satu cerita ya. Ini kejadian di Jakarta. Seorang wanita itu hamil. Dia melahirkan satu anak laki-laki di satu rumah sakit, dia di sesar ya. Nah, tapi entah bagaimana perutnya itu setelah melahirkan itu tampak buncit kembali. Jadi kemudian operasi kedua dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Ternyata ditemukan ususnya itu bolong ya, tidak sengaja terkena
gunting, ya. Operasi yang kedua justru mengakibatkan ibu ini kritis di ICU selama 3 bulan. Memang akhirnya jiwanya tertolong, tapi dia bisa lakukan perawatan jalan selama setahun untuk pemulihan itu. Nah, selama setahun itu yang terjadi itu apa? Mata kanannya itu ternyata buta akibat sarafnya melemah. Jadi sekarang dia itu sudah di ICU berbulan-bulan, keluar masih pemulihan, sekarang mata sebelah buta. Ya. Nah, melihat kondisi demikian, suaminya justru meninggalkan dia. Ya, pergi dengan seorang wanita yang lain. Selama 25 tahun, suaminya itu nggak peduli dengan dia, nggak kasih dia nafkah, dan dia mesti pontang-panting. Anak nggak dibayarin kuliah, sekolah nggak sama sekali. Ibu ini pontang-panting, dalam keadaan buta sebelah, dia dilupakan oleh suaminya, dan dia bekerja keras supaya anaknya itu bisa hidup benar, anaknya bisa sekolah dengan yang benar. Ya. Nah, masih beruntung lah, saudara kandungnya itu lihat dia susah, mereka mau tolong dia. Malangnya begini, beberapa tahun kemudian si ibu ini kena kanker rahim. Jadi hidupnya itu tambah susah lagi. Dalam kondisi begini, suami pun tidak peduli. Nah, luar biasanya ibu ini masuk dalam doa, dia berserah kepada Tuhan, dan semua yang dihadapi dia bilang, Tuhan aku berserah kepadamu, dan dia ampuni suaminya. Dan apa yang terjadi pada tubuhnya? Tubuhnya berubah, dan kanker itu lama-lama hilang, sembuh. Nah, dokter bilang ini semua karena Tuhan sajalah, ya, bukan karena obat-obat diberikan, tapi kemurahan Tuhan. Nah, suatu saat si ibu itu mendengar suaminya yang tinggalkan dia selama 25 tahun itu ternyata sakit keras. Dalam kondisi begini, suaminya ingat akan istrinya lagi. Kemudian dia kasihkan kabar ke istrinya, dia minta dimaafkan, diampuni atas segala kesalahannya. Kalau saudara jadi ibu tersebut, apa yang saudara akan lakukan? Si ibu ini dengar permintaan tersebut dan ingat, 25 tahun saya ini hidup susah gara-gara dia. Apakah mungkin luka sekian tahun terhapus begitu saja dengan satu permohonan maaf? Ibu ini bergulat ya dengan dirinya sendiri ya, nggak mudah. Tapi akhirnya dia berserah kepada Tuhan, dia datang ke Tuhan, dan dia pun mau memaafkan dan mengampuni segala kesalahan suaminya itu. Saudara-saudara sekalian, ibu itu bilang, saya awalnya sulit, tapi saya akhirnya minta Tuhan kekuatan dan bisa. Tuhan bisa tolong kita lakukan hal yang sulit sekali buat kita, saudara kasih. Mari kita semua menjadi orang-orang yang penuh dengan buah roh, sehingga Roh Kudus bekerja atas kita semua, dan akhirnya saudara sekalian, yang terjadi adalah hidup kita akan diubahkan. Kita akan menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi orang lain. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapa Surgawi. Saudara sekalian, adakah orang tertentu dalam hidupmu yang perlu engkau ampuni pada saat ini? Adakah orang yang telah melukai dirimu? Orang tersebut mungkin orangnya sekarang tidak jauh dari kita. Atau mungkin orangnya sudah meninggal sekalipun. Saudara tetap perlu mengampuni orang yang demikian. Ya, saja kita semua kita berdoa. Saya kasih kesempatan kepada kita sekalian untuk kesempatan diambil untuk kita berdoa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Mampukan kami pada pagi ini Tuhan, lakukan satu hal yang secara manusiawi kami tidak sanggup. Mengampuni orang-orang yang melukai kami, menjahati kami, bikin kami susah. Mampukan kami untuk lepaskan pengampunan, supaya kami terima kesembuhan dari Tuhan. Dan supaya kami ya Tuhan, bisa sungguh-sungguh alami pemulihan. Terima kasih, mampukan kami Tuhan. Lakukan hal ini karena sekali lagi, secara manusiawi kami tidak sanggup. Terima kasih Bapa Surgawi, dan ketika kami mengampuni, kami tahu apa yang terjadi. Bahwa kami akan terima kembali berkat Tuhan, bahwa pemulihan akan terjadi, hubungan kami dengan Tuhan akan disegarkan kembali. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini, karena Engkau sudah mengampuni kami, maka kami pun wajib mengampuni orang bersalah kepada kami. Turunkanlah berkat-Mu hari ini atas kami semua Tuhan. Jemaat GBI Putra, hamba berdoa, kiranya Engkau terus Tuhan memimpin kami, menuntun kami, menguatkan kami dalam segala hal, aspek hidup kami Tuhan. Ketika masa-masa gelap ini terjadi, kami memandang kepada Engkau Juru Selamat kami, dan memohonkan Tuhan memimpin kami, menuntun kami dalam masa-masa ini. Terima kasih, hamba berdoa, memohonkan Engkau memberkati umat-Mu di GBI Putra. Sehingga dalam segala yang pengen lakukan Tuhan, kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala niat jahat manusia.
Tuhan lindungi kami ya Tuhan, dan tuntun kami, jalan kami Tuhan, langkah kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan tetap berkati umat-Mu Tuhan dalam masa-masa begini, sehingga kami tak satu kekurangan apapun juga dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih bahkan kami disegarkan dan dikuatkan dalam masa-masa momen-momen ini. Terima kasih, kami serahkan terus bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan berkat-Mu atas bangsa kami, atas presiden kami, atas tim medis ya Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, sungguh bersyukur, terima kasih, berkati tim Praise and Worship, berkati tim media Tuhan, nyatakan berkat-Mu atas mereka sekalian juga Tuhan, kami terus mendoakan, juga mereka berulang tahun juga, berkati mereka berulang tahun. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan Yesus, sekarang lepaskanlah berkat-Mu atas kami semua yang ikut ibadah ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur